Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi manajemen remote access. Pertama-tama yang harus kita siapkan, ini sedikit tentang manajemen remote access. Remote access sendiri memiliki arti akses dari jarak jauh merupakan suatu cara untuk manajemen server tanpa harus secara fisik menyentuh server dan melakukan manajemen di daerah operasional server. Manajemen remote access yang akan kita gunakan kali ini adalah tentang SSH atau Secure Shell. SSH sendiri adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui saluran aman antara dua perangkat jaringan. Kita langsung ke konfigurasi. Yang disiapkan itu tentu saja kita menggunakan VirtualBox, OS Debian 8, OS XP, IP address sudah dikonfigurasi di dua OS tersebut. Jangan lupa adapter jaringan menggunakan internal network dan tambahan software putih sebagai nanti untuk pengujiannya. Langsung kita ke VirtualBox ya. Kita pilih ini Debian 8. Kita clear dulu ya. Clear. Kita mulai dari instalasinya dulu. apt-get install, open, enter. Sudah proses, tinggal kita cek service SSH status. Kalau sudah tulisannya keluar seperti ini, artinya SSH ini sudah selesai diinstal. Kita lakukan dulu pengujian di klien XP. Pengujian ini pengujian yang default saja dulu. Jadi belum kita konfigurasi untuk Debian servernya, SSH servernya belum kita konfigurasi. Kita cuma ngetes saja dulu. Portnya masih default juga, port 22. Keluar seperti ini, kita yes saja. Kita login sebagai user biasa. Sudah bisa ya. Nextnya kita konfigurasi. Masuk ke layar konfigurasi, nano, etc, sshd, config. Di baris keempat, ini yang dimaksud tadi, port defaultnya itu berada di 22. Untuk lebih amannya ini kita ubah, jadi coba ke 212. Jadi di sini ada sekitar berapa ya yang diubah ya? Ganti port, terus di permit login. Permit login di sini maksudnya kita bisa masuk sebagai root langsung atau hanya sebagai user biasa. Kalau kita yes, maka kita akan masuk kita bisa langsung masuk sebagai root. Tapi kalau kita bikin no, kita akan masuk sebagai user biasa. Di sini kita akan mengamankan saja ya. Jadi kita pilih no. Di bagian server kbit, ini kita bisa ganti atau kalau memang sudah tetap ya kita biarkan saja di angka 1024. Untuk login grace time sendiri bisa kita ubah menjadi
defaultnya 120 detik, kita ganti aja menjadi 20 detik. Di sini maksudnya apabila user tidak melakukan apa-apa di layar selama 20 detik, maka jendela untuk sistemnya akan langsung menutup. Oke. Sampai sini dulu untuk login Grace Time. Nah, ini juga bisa kita tambahkan di baris paling bawah. Kita bisa ketikkan di sini max try sama dengan bukan sama dengan, spasi aja. Spasi 2. Maksudnya kalau user ingin coba masuk, hanya diberikan kesempatan atau kesalahan sebanyak jangan ada 3 kali lah. Kalau sampai 3 kali sudah melakukan kesalahan, misal lupa password, lupa username, loginnya sebagai apa, lupa sebanyak 3 kali, maka jendela SSH-nya akan langsung menutup. Nah, sampai sini dulu, kita simpan dulu, Ctrl X, yes, enter. Oke, apa? Setelah melakukan konfigurasi, service SSH-nya harus di restart. Sekarang kita lakukan uji coba. Kita tutup dulu yang ada, kita buka lagi yang baru. Yes. Nah, karena tadi permit root loginnya kita buat no, jadi kita masuk hanya sebagai user biasa. Ini untuk membuktikan kalau root memang tidak bisa. Oke, kita ulangi lagi. Mungkin ada yang salah dengan terlalu lama memasukkan loginnya. Nah, ada apa ini? Oh, sorry. Akses deny, ya, langsung ditolak aksesnya. Sekarang kita coba masuk sebagai user biasa saja. Oke, ready. Oke, sampai sini sudah berhasil. Yang kita ujikan lagi yang kedua, yang berikutnya. Nah, uji coba kesalahan sebanyak 3 kali. Kita masuk sebagai user biasa, tapi passwordnya kita salahkan. 2 kali, 3 kali. Ding. Nah, langsung dia putuskan. Oke. Nah, sampai sini sudah ya. Nah, sekarang kita coba untuk menolak user. Untuk menolak user, kita cek dulu. Kita tambah add user harus bisa password. Ini enter. Yes.
Oke, apakah user tadi sudah ditambahkan? Kita bisa cek dengan mengetikkan perintah cat spasi etc pas double s passwd enter. Di paling bawah sudah ada Om Aris bin Bas. Nah, sekarang untuk melakukan penolakan, artinya biar di user tadi bisa dipakai, tidak bisa dipakai ya. Kita masuk ke layar editor, nano, etc, passwd. Nah, kita cari user yang baru kita tambahkan di bawah. Ada bagian tulisan bus, kita ganti menjadi false. Ini kita simpan. Selalu kita restart. Oke, langsung kita buka lagi. 92 68 1.1. Oke, kita masuk sebagai Aris. Password 3. Langsung tolak ya. Seperti itu maksudnya tadi. Nah, sekarang kita buka lagi aksesnya untuk Aris. Kita masuk lagi di layar editornya. False tadi kita ganti, kita kembalikan seperti semula menjadi BASH bus. Ctrl X, simpan lagi, yes. Restart. Kita lakukan lagi pengujian. Aris. Oke, langsung bisa pindah ke root. Coba. Oke, sip. Ya, sampai di sini dulu konfigurasi manajemen remote access ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.